Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, mantap, luar biasa. Oke, selamat datang teman-teman di mata kuliah Bahasa dan Komunikasi Lintas Budaya, Program Studi Linguistik Indonesia, Program Pre-University. Perkenalkan, saya Aal Indrajati SSMA. Di sini saya akan membersamai teman-teman dalam belajar mata kuliah ini, khususnya di pertemuan kali ini. Nah, hari ini kita akan bahas apa sih, Pak Al? Nah, hari ini kita akan belajar tentang komunikasi nonverbal dalam perspektif antar budaya. Oke, sudah siap untuk belajar? Oke, mari kita mulai. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, teman-teman. Nah, tujuan pembelajarannya apa sih, Pak? Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, memahami konsep komunikasi nonverbal dalam konteks lintas budaya. Kemudian, yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk komunikasi nonverbal dan juga apa fungsinya. Lalu menjelaskan perbedaan makna nonverbal antar budaya, kemudian menunjukkan kesadaran budaya dalam interaksi akademik dan juga sosial. Yang kelima, menghindari miskomunikasi nonverbal dalam konteks global. Selanjutnya, di bagian pendahuluan, pernahkah teman-teman di sini mengalami salah paham hanya karena gestur ataupun ekspresi wajah? Saya yakin pernah ya, kebanyakan dari kita pernah mengalami hal ini. Mengapa sih Pak ini bisa terjadi? Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya, mengapa hal ini terjadi? Karena komunikasi ini tidak hanya tentang kata-kata, teman-teman. Komunikasi bukan hanya berbicara dan juga menulis, kemudian tubuh, ekspresi, kemudian perilaku, itu juga menyampaikan pesan. Pesan nonverbal ini sering muncul secara otomatis, secara naluriah tanpa kita sadari. Lalu dalam lintas budaya, makna dari nonverbal ini bisa sangat berbeda, teman-teman. Oke, lanjut slide selanjutnya. Mengapa komunikasi nonverbal ini penting? Yang pertama adalah untuk menyampaikan emosi. Ini menunjukkan perasaan, senang, marah, ragu, dan juga tidak nyaman. Bahkan, komunikasi secara nonverbal ini sering lebih jujur loh teman-teman daripada kata-kata. Emosi ini dapat terbaca meski tanpa berbicara. Kemudian yang kedua, memperkuat pesan verbal. Apa sih Pak maksudnya? Ya ini mendukung dan juga menegaskan dari apa yang teman-teman katakan. Gestur dan juga ekspresi ini membantu pemahaman pesan. Nah, ketidaksesuaian antara verbal dan juga nonverbal ini nantinya bisa menimbulkan kebingungan. Seperti apa kebingungannya akan kita bahas di beberapa slide selanjutnya. Lanjut dulu yang ketiga, di sini adalah sering tidak disadari komunikasi nonverbal ini terjadi secara spontan dan juga otomatis. Nah, dipengaruhi kebiasaan budaya, yakni sulit dikontrol sepenuhnya. Lalu sangat mempengaruhi persepsi. Jadi hati-hati ya teman-teman. Mengapa bisa begitu? Karena komunikasi nonverbal ini, apalagi ketika teman-teman bertemu dengan orang yang baru dikenal, itu akan membentuk kesan pertama. Nah, akan menentukan penilaian sikap dan juga niat. Tentunya berpengaruh besar dalam komunikasi lintas budaya. Oke, kemudian bagaimana yang dibentuk dengan makna nonverbal? Yakni budaya membentuk perilaku komunikasi, teman-teman. Menentukan apa yang dianggap dengan sopan ataupun tidak sopan, kemudian cara mengatur, mengekspresikan emosi, mempengaruhi gestur, tatapan, jarak, dan juga waktu. Lalu yang kedua, ada makna nonverbal yang bersifat budaya spesifik. Maksudnya gimana Pak? Nah, tidak ada makna yang benar secara universal. Jadi hati-hati ya teman-teman. Interpretasi ini bergantung pada nilai dan juga norma budaya yang bisa dipelajari melalui kebiasaan sosial, bukan melalui aturan tertulis. Nah, satu perilaku itu bisa memiliki makna yang berbeda. Senyum contohnya. Senyum ini bisa menunjukkan sikap ramah, friendly ya teman-teman. Kemudian bisa juga dimaknai untuk menutupi rasa tidak nyaman
ataupun menunjukkan sopan santun. Kemudian yang kedua, diam. Diam ini bisa menunjukkan sikap penghormatan. Nah, ketika teman-teman dikritik oleh dosen, oleh guru, ataupun oleh pengajar, oleh orang yang lebih tua, teman-teman diam, nah itu menunjukkan penghormatan. Tapi bisa saja diam ini dinilai sebagai tidak setuju. Dikasih tahu kok diam aja. Gitu. Ada yang menginginkan kalian memberikan respon ketika kalian dinasihati. Kemudian bisa juga diam ini berarti kebingungan. Nah, jadi hati-hati. Tergantung apa? Tergantung konteksnya. Lalu yang ketiga adalah tatapan. Tatapan ini di satu sisi menunjukkan kepercayaan diri. Kemudian yang kedua bisa saja dinilai sebagai ketidaksopanan. Oke, lanjut. Nah, di slide selanjutnya kita akan belajar tentang definisi komunikasi nonverbal. Apa sih Pak definisinya? Yaitu pesan tanpa kata-kata. Yakni tidak menggunakan bahasa lisan ataupun tulisan, disampaikan melalui isyarat, perilaku, dan juga ekspresi, tetap bermakna meskipun tanpa ucapan. Kemudian, komunikasi nonverbal ini disampaikan melalui tubuh dan juga konteks. Maksudnya gimana sih Pak? Nah, gerakan tubuh. Semua gerakan tubuh teman-teman, ekspresi wajah, dan juga tatapan mata, ini menunjukkan komunikasi nonverbal. Kemudian jarak fisik dan juga penggunaan waktu ini juga mempengaruhi. Lalu ada situasi, hubungan sosial, dan juga budaya. Nah, komunikasi nonverbal ini melengkapi ataupun bisa juga menggantikan dari pesan verbal. Yakni yang pertama, melengkapi di sini adalah memperjelas dan menegaskan dari kata-kata yang kalian sampaikan, yang teman-teman sampaikan. Misalnya teman-teman ngomong iya sambil mantap, sambil jempol. Nah, ini kan linear maknanya. Mengiyakan dan memberikan jempol, tanda setuju. Kemudian bisa juga bertentangan dengan pesan verbal. Misalnya kalian berbicara, ya, nah dengan ekspresi yang sedikit kecewa, nah itu kan seperti ada penyesalan teman-teman. Itu bertentangan. Padahal kalian mengatakan ya itu kan setuju. Kemudian yang ketiga ada situasi tertentu bisa berdiri sendiri tanpa kata. Ketika kalian ditanya, kalian sudah makan? Teman-teman mengangguk. Itu menunjukkan ya, tanpa menggunakan kata, teman-teman hanya menggunakan nonverbal saja atau gestur saja. Lalu jenis komunikasi nonverbal ini ada apa saja sih Pak? Ada 5 ya teman-teman, minimal ada 5. Ada gestur, ekspresi wajah, kontak mata, jarak fisik atau proksemik, kemudian waktu dan juga kronemik. Kita mulai dulu dari gestur. Apa sih Pak yang disebut dengan gestur? Gestur ini adalah gerakan tangan, kepala, wajah, atau seluruh tubuh teman-teman. Dan ini digunakan secara sadar maupun tidak sadar. Nah, bisa muncul dalam interaksi kita sehari-hari. Fungsinya apa Pak? Fungsi gestur dalam komunikasi ini adalah menegaskan pesan verbal, yakni ketika saya menjelaskan ke teman-teman dengan menunjuk, nah ini memperkuat pesan verbal yang saya sampaikan ke teman-teman. Kemudian yang kedua, menggantikan kata-kata. Misalkan mengangguk tanpa berbicara yang sudah saya berikan contoh tadi. Kemudian mengatur alur interaksi, memberi isyarat berhenti atau melanjutkan. Ketika teman-teman bilang, oke, stop, gantian, yang ngomong gantian. Jangan Anda doang, saya di sini juga ingin berbicara. Nah, seperti itu, teman-teman. Studi kasus gestur untuk lebih mudah ya, agar teman-teman lebih paham. Di sini kasusnya adalah mahasiswa Indonesia mengacungkan jempol saat berdiskusi dengan mahasiswa asing. Pertanyaannya, apakah gestur jempol ini selalu bermakna positif? Bagaimana jika digunakan di budaya lain? Kira-kira gimana teman-teman? Oke, kita jelasin ya. Nah, ketika kita mengacungkan jempol seperti ini ya, atau thumbs up lah bahasa Inggrisnya, tampaknya ini sebagai isyarat yang positif. Benar kan? Tapi pada kenyataannya teman-teman, tidak semua negara menginterpretasi gestur tangan tersebut sebagai hal yang positif. Di Iran dan juga Afghanistan, acungan jempol ini memiliki arti yang kasar, setara dengan jari tengah. Jadi hati-hati ya teman-teman. Selanjutnya ada ekspresi wajah. Fungsi utamanya apa sih Pak? Yaitu menunjukkan emosi dasar manusia, menyampaikan sikap, perasaan, dan juga respon. Sering muncul secara spontan dan tidak disadari.
Kemudian ekspresi yang bersifat universal, beberapa emosi dikenali lintas budaya seperti senang, kemudian sedih, marah, takut. Hal ini berkaitan juga dengan respon biologis manusia. Oke, studi kasus untuk ekspresi wajah. Mahasiswa tersenyum saat mendapat kritik dari dosen. Gimana teman-teman? Apakah senyum ini berarti setuju? Atau ada makna lain yang possible? Oke, mari kita bedah bersama. Di Indonesia, teman-teman, senyum ini sering dianggap sebagai tanda keramahan. Bersyukurlah teman-teman ketika teman-teman melakukan presentasi, kemudian mendapatkan saran dan juga kritik dari dosen, dan teman-teman tersenyum, maka senyum ini dianggap sebagai keramahan. Tapi baik lagi, tergantung konteks dan juga dosennya. Tapi bisa juga diartikan sebagai tanda ketidakjujuran ataupun upaya untuk menutupi kebingungan, terutama rasa malu saat dikritik. Sedangkan di Rusia dan juga Norwegia, tersenyum tanpa alasan ini dianggap aneh. Hati-hati ya teman-teman. Bahkan merupakan tanda kebodohan ataupun ketidakwarasan. Jika seseorang tersenyum saat dikritik, bisa dianggap tidak menghargai kritik. Bukan sebagai tanda penerimaan. Berbeda ya, antara Indonesia dengan Rusia dan juga Norwegia. Lalu secara umum, senyum ini seringkali merupakan respon otomatis untuk meredakan ketegangan, menutupi rasa malu, ataupun menunjukkan bahwa seseorang ini tidak sedang marah. Ini merupakan bahasa tubuh yang universal. Nah, kesimpulannya gimana sih Pak? Bingung saya. Nah, oke. Biar nggak bingung, senyum ini bisa universal sebagai ekspresi emosi. Tapi interpretasinya sangat dipengaruhi konteks budaya, jadi hati-hati. Perhatikan konteks budayanya dulu teman-teman, dengan mitra tuturnya seperti apa. Di satu negara senyum saat kritik adalah hal yang wajar, di negara lain hati-hati, bisa fatal akibatnya. Kemudian menunjukkan betapa pentingnya teman-teman untuk memahami norma budaya. Yang selanjutnya adalah kontak mata. Kontak mata ini menunjukkan perhatian, jadi menandakan bahwa lawan bicara sedang didengarkan. Ketika teman-teman ngobrol dengan mitra tutur ya, dengan temannya, kemudian kalian memperhatikan dengan melakukan kontak mata. Nah, ini menandakan bahwa kalian sedang memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara kalian. Kemudian menguatkan keterlibatan dalam percakapan, tentunya membantu membangun kepercayaan dan fokus interaksi. Lalu peran budaya dalam kontak mata ini apa, Pak? Budaya tertentu menilai kontak mata sebagai kesopanan. Tapi hati-hati, budaya lain menganggapnya sebagai tidak sopan. Nah, intensitas dan durasi tatapan mata ini juga penting untuk diperhatikan ya, karena intensitasnya bisa saja berbeda antara budaya satu dengan budaya lain dalam memaknainya. Oke, lanjut ke studi kasus kontak mata. Mahasiswa menghindari kontak mata saat berbicara dengan dosen internasional. Pertanyaannya, dianggap sopankah? Atau malah dianggap tidak percaya diri? Faktor budaya apa yang kira-kira berperan di sana? Penjelasan studi kasus kontak mata ya teman-teman. Kontak mata dengan dosen atau siapapun sangat berbeda di negara tertentu ya, karena dipengaruhi oleh budaya, norma sosial, dan juga hierarki. Nah, budaya seperti di Barat, kontak mata langsung ini bisa berarti kejujuran dan juga perhatian, sementara di budaya lain seperti Asia ataupun Amerika Latin, kontak mata terlalu langsung dengan figur otoritas bisa dianggap tidak sopan. Figur otoritas ini apa sih Pak? Figur otoritas ini adalah sosok orang yang memiliki strata sosial ataupun jabatan yang tinggi, seperti itu. Misalkan kalian ngobrol dengan orang tua, kalau di rumah ya, kalau di kampus dengan dosen, seperti itu. Bisa dianggap tidak sopan. Nah, perbedaannya kalau budaya barat tadi kontak mata langsung ini sering dianggap positif, sedangkan di budaya Asia Timur, termasuk Indonesia ya, Asia Timur dan Tenggara, kontak mata langsung dengan dosen ini seringkali dihindari karena merupakan tanda penghormatan teman-teman, kerendahan hati dan tidak ingin menantang posisi dosen. Jadi lebih berhati-hati. Sedangkan di Timur Tengah, Afrika maupun Amerika Latin, interpretasinya bisa bervariasi. Tapi seringkali kontak mata yang intens ini menunjukkan ketertarikan atau bahkan konfrontasi. Jadi balik lagi, tergantung dari konteks dan juga gender. Selanjutnya ada jarak fisik atau proksemik. Nah, yang pertama adalah ruang personal atau personal space. Apa sih Pak ini zona yang tidak terlihat? Definisinya,
kantong tak terlihat yang mengelilingi tubuh seseorang. Nah, kita ini dikelilingi oleh zona yang tidak terlihat ya teman-teman, zona kosong, personal space. Zona ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan atau bahkan agresi kalau dilanggar oleh mitra tutur. Menurut Edward T. Hall, zona jarak ini dibagi menjadi 4. Ada intimate distance, personal distance, social distance, dan juga public distance. Intimate distance ini 0 sampai 45 cm ya teman-teman. Cukup dekat untuk sentuhan fisik, bisikan keluarga inti ataupun pasangan. Nah, sangat nyaman untuk orang-orang terdekat. Lalu di personal distance, jaraknya lebih lebar, ya, 45 cm sampai 1,2 meter. Biasanya untuk teman dekat, percakapan santai, dan jarak ini masih nyaman untuk interaksi secara personal. Yang ketiga ada social distance, 1,2 meter sampai 3,6 meter. Untuk interaksi formal, urusan bisnis, dan juga orang yang tidak terlalu dikenal. Ketika teman-teman bertemu dengan orang yang asing yang baru dikenal, biasanya jarak ini lebih aman. Yang terakhir ada public distance, 3,6 meter ke atas. Nah, biasanya digunakan untuk pidato publik, kemudian kuliah umum, nah jaraknya jauh ya. Pentingnya apa sih? Ya, ini menunjukkan seberapa akrab kita dengan seseorang, menunjukkan rasa hormat ataupun dominasi. Yang kedua, masih di jarak fisiknya. Kenyamanan interaksi ini keseimbangan yang ideal. Prinsip utamanya adalah setiap individu memiliki preferensi jarak ideal untuk merasa nyaman saat berkomunikasi. Nah, indikatornya terlalu dekat. Nah, itu nanti biasanya dengan mundur, bisa menyilangkan tangan. Nah, teman-teman merasa terancam ya. Kalau terlalu jauh, dampaknya adalah merasa diabaikan. Tidak ada keintiman, percakapan jadi terasa dingin. Kayak cuek aja orang jauh, nggak deket. Kan. Tujuannya adalah untuk menemukan titik tengah di antara kedua belah pihak agar merasa dihormati, aman, dan juga terbuka. Yang ketiga adalah dipengaruhi budaya dan juga situasi, variabel kuncinya ya, budaya dan juga situasi. Nah, beberapa negara yang negara kontak tinggi ya, di sini ada negara Latin, Arab, Mediterania, jarak personalnya ini lebih dekat. Sedangkan non kontak tinggi, contohnya Amerika Utara, Asia Timur, Eropa Utara, jarak personalnya ini lebih jauh, menghargai ruang. Contohnya, ambil contoh yang sederhana ya, ketika orang Indonesia ini kita-kita nih ya, mungkin merasa lebih nyaman berdekatan dibandingkan orang Jerman saat ngobrol di warung kopi ya kan, di warung kopi pasti berdekatan dan nggak mungkin berjauhan gitu. Kemudian situasinya adalah tempat umum penuh sesak. Nah, di sini toleransinya akan meningkat. Misalkan ketika teman-teman naik bus, kemudian di dalam lift, jarak sosialnya akan semakin menyempit. Di acara formal, jarak sosial lebih dominan, sedangkan di konteks hubungan, jarak dengan atasan tentu akan berbeda ketika kalian mengobrol dengan teman ataupun dengan orang asing. Maka, jarak fisik adalah bentuk komunikasi nonverbal yang kuat. Memahami zona jarak membantu kita membaca sinyal dan menyesuaikan diri, teman-teman. Sensitivitas budaya sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman. Selanjutnya adalah waktu ataupun kronemik. Yang pertama adalah ketepatan waktu. Menunjukkan sikap terhadap komitmen dan juga tanggung jawabnya. Nah, kalau kalian tepat waktu, itu nanti biasanya akan orang itu akan menilai kalian seseorang yang profesional, disiplin, kemudian menghormati orang lain. Karena kalian tepat waktu. Tapi tepat waktu ini berbeda juga di antara budaya ya. Nanti akan kita bahas lebih detail. Kemudian yang kedua ada durasi interaksi. Lamanya berbicara. Nah, ini mencerminkan tingkat kepentingan dan juga relasi sosial dan tentunya hierarki. Hierarki ini adalah strata sosial ya teman-teman. Nah, memotong pembicaraan atau terlalu lama berbicara ini juga memiliki makna yang berbeda. Kemudian peran budaya dalam perspektif waktu, budaya tertentu ini sangat menekankan ketepatan waktu. Nah, budaya lain ini bisa lebih toleran terhadap keterlambatan. Karena perbedaan definisi tadi ya, perbedaan interpretasi. Waktu ini dipahami sebagai sumber daya, yaitu time is money, dan juga waktu ini juga ruang relasi sosial, teman-teman. Oke, selanjutnya ada studi kasus waktu. Nah, mahasiswa datang 10 menit terlambat di kelas. Apakah ini dinilai tidak sopan? Apakah semua budaya memaknai keterlambatan ini dengan hal yang sama? Oke, kita analisis ya. Untuk pertanyaan pertama, jawabannya tergantung pada konteks budaya yang dominan. Jadi, teman-teman harus tahu dulu, budaya di kelas tersebut seperti apa, latar belakang dosennya seperti apa. Namun, secara umum, perilaku ini memiliki interpretasi yang berbeda. Dalam budaya waktu monokronik, yakni contohnya Jerman, Amerika Serikat, dan juga Jepang, dianggap tidak sopan. Nah, sedangkan di dalam budaya waktu polikronik, contohnya Indonesia,
Amerika Latin, dan juga negara Timur Tengah seringkali dianggap dapat dimaklumi. Ah, telat bentar doang, nggak apa-apa. Sering kan ya kayak gitu. Nah, ya kan? Nah, ini dianggap sebagai toleransi sosial, teman-teman. Dianggap lebih manusiawi. Kemudian yang kedua, apakah semua budaya memaknai keterlambatan yang sama? Jawabannya adalah tidak. Perbedaan ini dijelaskan oleh Edward T. Hall. Nah, tadi ya, ada budaya monokronik dan juga polikronik. Kalau monokronik itu karakteristiknya fokus pada satu tugas dalam satu waktu, sangat menghargai jadwal dan mengutamakan ketepatan waktu di atas segalanya. Sedangkan budaya polikronik atau P-time melakukan banyak hal sekaligus, lebih mengutamakan hubungan antar manusia daripada jadwal yang kaku. Jadi makna terlambat di sini merupakan hal yang wajar selama tujuan utamanya kalau contohnya tadi adalah mahasiswa datang ke kelas untuk belajar, itu tujuannya tercapai. Jadi masih oke. Kemudian dalam lingkungan kelas internasional, standar yang biasa digunakan adalah monokronik, teman-teman. Hati-hati ya. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keseragaman di tengah keberagaman latar belakang mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa disarankan untuk hadir tepat waktu. Jadi jangan terlambat-lambat lagi ya di perkuliahan selanjutnya. Lalu apa sih Pak strategi komunikasi nonverbal yang efektif? Ada 4 ya. Yang pertama, observasi sebelum bereaksi. Jadi jangan buru-buru menghakimi perilaku seseorang ya. Tujuannya apa Pak? Ya ini mengumpulkan data sebelum memberikan makna pada suatu tindakan. Yang kedua, ya ini empati terhadap perbedaan. Pahami bahwa perilaku orang lain berasal dari nilai budaya yang mereka yakini juga benar. Jadi jangan egois ya. Membangun koneksi tujuannya adalah membangun koneksi emosional dan juga rasa saling menghargai. Yang ketiga, bertanya dengan sopan. Jika ragu, jangan berasumsi teman-teman. Tolong jangan berasumsi. Kalau kalian ragu lebih baik tanyakan. Di sini apakah lebih sopan jika saya melakukan hal ini? Nah, mohon maaf jika apakah tindakan saya tadi kurang berkenan? Tujuannya apa? Menunjukkan kerendahan hati dan juga keinginan untuk belajar. Yang terakhir adalah fleksibilitas dan juga terbuka. Menyiapkan diri untuk keluar dari zona nyaman, yang tujuannya adalah meminimalisir kegagalan komunikasi dan membangun kepercayaan. Oke, cukup mudah dipahami, akhirnya tiba juga kita di bagian kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa komunikasi nonverbal ini memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi lintas budaya. Pesan ini tidak hanya disampaikan melalui kata-kata, teman-teman, tapi juga melalui gestur, ekspresi wajah, kontak mata, jarak fisik, dan yang terakhir apa? Benar sekali, penggunaan waktu. Dalam konteks lintas budaya, makna komunikasi nonverbal tidak bersifat universal. Ini perlu kita garis bawahi. Perilaku yang dianggap sopan di suatu negara bisa saja dianggap tidak sopan di negara yang lainnya. Jadi perlu adaptasi yang lebih. Yang terakhir, melalui pemahaman komunikasi nonverbal dalam perspektif antar budaya, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kesadaran budaya, bersikap lebih empatik, dan mampu menyesuaikan perilaku komunikasi sesuai konteks. Dengan demikian, komunikasi lintas budaya dapat berlangsung secara lebih efektif, saling menghargai, dan tentunya membangun pemahaman bersama. Oke, cukup jelas ya. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang saya sampaikan di pertemuan kali ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa beristirahat, jaga kesehatan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.